Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-qail fi kitabillah tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin para jamaah qaimin dan qaimat yang mudah-mudahan pada malam yang berbahagia ini di Syahrul Ijabah, di bulan di mana Allah mengabulkan hajat dan doa-doa kita. Kita doakan mudah-mudahan yang malam hari ini hadir, kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah istiqomahkan ibadahnya, Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak dan cucunya menjadi anak cucu yang soleh dan soleha. Ya Allah, angkatlah wabah balak dan corona dari negeri kami ya Allah. Berikanlah pada kami rezeki yang halal dan berkah. Semoga Engkau perkenankan buat kami untuk bisa berziarah ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinatil Munawwarah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan ibadah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita semuanya bisa hadir. Masih tetap bertahan untuk melaksanakan qiyamul lail dan menghidupkan bulan suci Ramadan dengan kegiatan yaitu salat sunnah tarawih. Walaupun banyak saudara-saudara kita yang sudah tumbang dan bahkan qiyamul lail dan tarawihnya sudah mulai berpindah bukan ke masjid dan musola, tapi ternyata mereka sudah disibukkan dengan hal-hal duniawi di mal, Tanah Abang dan lain sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan yang malam hari ini hadir berdasarkan hadis dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah akan angkat kita semuanya yang sholat sunnah tarawih di malam yang ke-28 diangkat 1000 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ta'zim. Khusus kita tujukan kepada makhluk yang sempurna, contoh teladan buat kita semuanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Kalau ngelihat namanya Al-Bantani atau Al-Jawi berarti ulama Nusantara. Salah satu di antara kitab beliau yang bernama Qomi Utugian Syu'bul Iman, yaitu cabang-cabang iman, ada 70. Yang pertama yaitu qaulul la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu adalah cabang yang pertama. Wa adnaha, adapun yang paling terendah, imatatul adza anit thariq, yaitu menyingkirkan benda-benda yang membahayakan di jalan. Jadi kalau ada di antara kita yang dia ngaku beriman tapi ada benda-benda yang membahayakan, dia tidak ambil, maka dipertanyakan keimanannya. Kemudian ada yang ke-8, wasu'batu tsaminah. Adapun cabang yang ke-8 adalah dibangkitkannya manusia di alam kubur. Kemudian dikumpulkannya dalam satu padang yang sangat luas yang dikenal dengan padang mahsyar. Mohon maaf, tidak ada di antara kita yang pernah survei ke sana. Tidak ada di antara kita yang pernah melakukan tur bersama-sama ke sana. Tapi di dalam kitab tersebut disebutkan apa dan gambaran bagaimana padang mahsyar tersebut. Yang pertama disebut aradun bayda, yaitu sebuah lapang yang sangat luas, kemudian berpasir putih pada waktu itu. Safsafun wa amwatun. Pada saat itu dia terbentang luas, la iwajalah, tidak ada gundukan di dalamnya. Dan tidak ada curang pada waktu itu kesempatan untuk menginap dan mengumpat pada saat itu. Hadirin yang berbahagia, ada yang menarik. Hum yata'arafuna wa la yatakallamun. Mereka pada saat itu saling mengenal satu sama lain. Kita bisa nunjuk itu keluarga kita, kita bisa nunjuk itu istri kita dan sebagainya. Wala yatakallamun, tapi satu sama lain tidak bisa berbicara di hadapan mereka semuanya. Kenapa? Karena pada saat itu genting menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan kalau saja menghadapi pengadilan dunia, kita duduk di bangku pesakitan, padahal ada saudara kita, dia melambai-lambai tangan kita, nggak ada kesempatan. Karena pada saat itu menunggu vonis yang akan diberikan oleh hakim. Hadirin yang berbahagia, ada 3 sifat yang pada saat itu manusia di padang mahsyar. Yang pertama khufatun,
mereka saat itu bertelanjang kaki. Apa maknanya? Biasanya sendal, sepatu itu jadi gambaran buat kita kesuksesan seseorang. Orang bisa dia menyombongkan dirinya gara-gara sendal. Dia bisa menyombongkan dirinya gara-gara sepatu yang mahal dan sebagainya. Pada saat itu manusia tidak ada kaya dan miskin, sama semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hufatun, mereka saat itu bertelanjang kaki. Kemudian yang kedua adalah uratun, mereka bertelanjang bulat saat itu. Tidak ada kesempatan buat kita, mohon maaf, berpikiran kotor dan lain sebagainya. Pak Ustadz, mohon maaf, nggak malu kita saat itu boro-boro bahasanya. Tidak ada kesempatan buat kita berpikiran kotor, berpikiran jorok dan sebagainya. Yang dipikirkan pada saat itu adalah bagaimana menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah musatun. Mereka pada saat itu bergerombolan. Dia berjalan menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Pada dalam keadaan kesempatan saat itu, tidak ada di antara kita yang bisa memberikan pertolongan. Saudara kita masing-masing dia. Kemudian ayah dan handa tidak bisa menolong anaknya dan sebagainya. Tapi dalam hadis yang sahih, dalam kitab Sahih Bukhari dan sebagainya disebutkan, minimal ada 2 amal ibadah. Ada 2 amalan yang nanti bisa kita andalkan ketika kita berhadapan di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Ada 2 amalan, ada 2 amal ibadah yang insya Allah akan memberikan pertolongan kita ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Yang pertama adalah asyam, melakukan ibadah puasa. Ya. Makanya alhamdulillah orang-orang yang bertahan sampai malam hari ke-27, alhamdulillah. Makanya mohon maaf, merugilah mereka-mereka yang melakukan ibadah puasa di awal-awalnya saja. Ramadan kedua sudah mulai tepar dia. Ramadan ketiga sudah mulai absen dia dan sebagainya. Saya mohon maaf, beberapa hari yang lalu sempat ke Tanah Abang. Kayaknya nggak ada corona di sana ya. Masya Allah. Saya lihat ibu-ibu ya di lantai 4 pada ngebasok semuanya. Ya, Pak Ustadz mohon maaf saya terpaksa ngebasok Pak Ustadz. Kenapa? Karena udah nggak tahan, nyari mukena sampai saat ini nggak ketemu. Masya Allah. Tapi kalau ibu-ibu saya sadari, nggak boleh saya buruk sangka. Bisa jadi ibu-ibu mah ada uzur syar'i menstruasi. Tapi sayangnya sebelahnya ada bapak-bapaknya. Ya, bapak-bapaknya ngebasuh sama es kelapa juga tuh deh. Ya, Masya Allah. Kalau ibu-ibu menstruasi, bapaknya mungkin mencret. Masya Allah. Hadirin yang berbahagia, puasa loh. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang-orang yang melakukan ibadah puasa dilondri amal ibadahnya sehingga nanti pada tanggal 1 Syawal dia minal aidin wal faidin wal maqbulin wal mauqurin. Loh, bagaimana mau minal aidin? Puasanya saja enggak, tarawihnya aja enggak pernah, baca Qur'annya enggak pernah, pengen minal aidin. Masya Allah. Ini terkadang mohon maaf, tarawih enggak pernah, ya. Tapi giliran tanggal 1 Syawal datang dia di pojok, ya Masya Allah, pakai baju koko baru tuh, ya, pakai sarung gajah buduk dia. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar, Allah. Kata malaikat, goblok loh. Ya, kemarin kemana aja? Tapi alhamdulillah, ya. Makanya bertahan. Sampai saat ini saya beritahukan motivasi kepada bapak-bapak sekalian. Jangan tinggalkan Ramadan, jangan berhenti untuk tarawih sampai nanti yang terakhir. Saya alhamdulillah dari malam pertama keliling terus. Malam pertama saya ingat banget di Masjid Al-Jihad Tomang. Masya Allah, hujannya gede banget dah. Ya, apa yang terjadi? Jamaahnya cuma 3 orang, Pak. Pengurusnya sampai bilang, Pak Ustadz nih kira-kira kita merger aja dah masjid sebelah, katanya begitu. Insya Allah, saya bilang insya Allah ada yang datang insya Allah. Hadirin yang berbahagia, malam berikutnya sudah mulai maju tuh jamaahnya, ya, sudah mulai ada peningkatan dan sebagainya. Padahal berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib di dalam kitab Durrah Al-Uthman Al-Khaybawi, beliau mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni, wahai Rasulullah beritahukan kepada saya tentang pahala sholat sunnah tarawih. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang salat sunat tarawih di malam yang pertama, maka diampuni dosanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Amin. Yang kedua, barang siapa yang salat sunat tarawih di malam yang kedua, maka diampuni dosa dan dosa kedua orang tuanya. Amin. Barang siapa yang ketiga salat sunat tarawih di malam yang ketiga, maka malaikat menyerukan pada malaikat yang lain untuk mohon ampun buat mereka-mereka yang salat sunat tarawih di malam yang ketiga. Barang siapa yang salat sunat tarawih di malam yang keempat, maka pahalanya bagaikan menghatamkan Al-Quran.
Barang siapa yang salat sunat tarawih di malam yang kelima, maka ibarat orang yang bersangkutan mendapatkan pahala seperti orang yang salat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan di Masjidil Aqsa. Barang siapa yang salat sunat tarawih di malam yang keenam, maka pahalanya seperti orang yang mengelilingi Ka'bah. Lanjut sampai malam yang ke-27 kemarin. Barang siapa yang sholat sunnah malam ke-27, maka yang bersangkutan akan dimudahkan oleh Allah ketika dia meniti Shiratal Mustaqim. Dan barang siapa yang sholat sunat tarawih di malam yang ke-28, diangkat olehnya derajat 1000 derajat. Dan barang siapa yang sholat sunat tarawih di malam yang ke-29, maka Allah akan berikan pahala seperti orang yang melakukan haji dan umroh yang mabrur. Amin. Yang terakhir malam ke-30, barang siapa yang sholat sunat tarawih di malam yang ke-30, maka Allah berikan sorga yang bernama Ar-Rayyan dan sorga-sorga Jannatun Naim. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya mohon maaf, nggak habis pikir saya. Ya, apa kalah nih tarawih dengan Shopee? Apa kalah nih tarawih dengan iklan yang lainnya? Makin Ramadan makin dekat, makin gebiar hadiahnya. 14 abad yang lalu Rasulullah memberitahukan, rugi, jujur rugi kalau kita tinggalkan. Kalau berkaitan dengan jumlah rokaat, nggak ada masalah. Ada 3 mazhab. Yang pertama mazhab yang dia mengatakan sholat sunat tarawih 11 rokaat. Berdasarkan hadis riwayat Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadidu salatul lail illa 11 rakaat. Bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah meninggalkan salat malam kecuali 11 rakaat sampai beliau meninggal dunia. Kemudian madhab Imam Hanafi, madhab Imam Syafi'i, dan madhab Imam Hambali, beliau mengatakan 23 rakaat. Sampai detik ini di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi pun 23 rakaat. Cuman mohon maaf Pak, bedanya kalau di sono setiap malam 1 juz. Satu juz. Tapi kalau kita kan udah ditebak bisa. Alhaakumut takatsur. Yang kedua kul huwallahu ahad. Inna a'tainakal kautsar. Kul huwallahu ahad. Sampai anak-anak bisa nebak. Nih habis ini gue yakin izaja nih, betul nih. Benar. Coba dites coba. Kalau Ustadz yang 23 menceng saja sedikit bacaan Al-Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah. Di belakang udah ngegerendeng tuh. Gua bilang juga apa, kalau tahu gini mah gue pindah ke musola sebelah katanya tuh. Hadirin yang berbahagia, para jamaah yang saya hormati. Viral di Blitar. 23 rakaat 7 menit. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah fadlamin. Amin. Subhanallah. Saya khawatir kalau imam yang kayak begini, nanti dia terjebak dengan hadis Rasulullah, rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang baca Quran, imam yang jadi imam baca Al-Qurannya, tapi nanti di akhirat bukan Al-Quran memberikan pahala sama dia, tapi Al-Quran malah melaknat orang yang bersangkutan. Nauzubillah. Hadirin yang berbahagia, pada jamaah yang saya hormati. Tapi mohon maaf, gara-gara si corona, Masjidil Haram, Masjid Nabawi 11 rakaat gara-gara corona. Tapi ada lagi lebih hebat ibu-ibu kita, ya. Gara-gara corona, gara-gara sinetron, ya, yang 23 berubah menjadi 11. Dan dia sampai tadi Pak Ustadz kalau bisa jangan lama-lama. Kenapa? Ada ikatan cinta Pak Ustadz. Masya Allah. Ya, jujur nih ikatan cinta lagi rame banget nih. Ya, ingin tahu siapa pembunuh si Roy sebenarnya. Kita doakan mudah-mudahan pembunuhnya ketemu. Amin. Kok jadi amin ya? Masya Allah. Nggak jauh nih, pembunuhnya adalah si Elsa ini dia. Hadirin yang berbahagia, para jamaah yang saya hormati. Salat sunat tarawih. Yang kedua apa? Yang kedua, jangan lupa qiyamul lail. Qiyamul lail, Masya Allah. 10 yang terakhir, jangan lupa. Ya, kalau orang lain pada mikirin pulang mudik, pasti akan pulang mudik kita ke 3 kampung. Kampung apa? Yang pertama adalah Kampung Lahat. Bukan yang di Sumatera, bukan. Liang Lahat. Yang kedua apa? Balikpapan. Yang kedua adalah Sukabumi. Suka atau tidak suka, sudah dibungkus kita dengan kain kapan, ditutup muka kita dengan kapas. Maka ketika masuk ke Liang Lahat, dibuka kapas itu dan diciumkan ke bumi. Subhanallah. Inilah yang harus kita persiapkan. Tarawih, puasa akan mendampingi kita nanti di alam kubur. Amin. Hadirin yang berbahagia, para jamaah yang saya hormati. Kemudian yang kedua, yang nanti akan menjadi penolong kita nanti di akhirat. Pengacara dia, bela mati-matian dia di hadapan Allah. Dia akan berkata, ya Rob,
wahai Tuhan, qara'tuhu bil laili wan nahar fasafa'ni fihi, izinkan saya untuk menolong orang yang bersangkutan ya Allah. Jamaah Masjid Ad-Da'wah ya Allah. Kenapa? Karena dia pagi malam dia membacaku dan mengharapkan ridhamu ya Allah. Subhanallah. Hadirin yang berbahagia, makanya harus ada target Al-Quran. Ya, baca Al-Quran, hatamin Al-Quran. Cakep banget tuh. Besoknya malam takbiran kita terakhir baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai habis. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Langsung kita baca doa khatmil Quran. Subhanallah. Nikmat banget. Ini mohon maaf, puasa kagak, tarawih kagak, baca Quran gak hatam, baju barunya 3. Seneng banget orang yang bersangkutan. Udah selesai Ustadz kita Ramadannya, ente tarawih, enggak Ustadz. Hatam Quran gak? Kagak juga. Tapi bikin baju barunya banyak banget, subhanallah. Apa yang minal aidin wal faidin. Tapi kalau kita alhamdulillah, mudah-mudahan yang tarawihnya tuntas, amin. Kita doakan mudah-mudahan yang hatam Quran, amin. Yang sedekah dan di penghujung akhir Ramadan dengan iktikaf pada saat kita Idul Fitri, minal aidin wal faidin. Tapi alhamdulillah saya dengar dari pengurus, ibu-ibu di sini alhamdulillah sudah ada yang 2 kali hatam, amin. Biasanya malam pertama semangat banget ya, habis tarawih malam pertama, kemudian pulang ke rumah ambil tuh Al-Quran, debunya banyak banget dah, ya sampai Al-Quran 11 bulan dicuekin. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Anaknya datang, "Ma, itu sinetron udah mulai tuh. Yang bener loh." "Iya." Shadaqallah. Cuman 2 ayat baca Quran gara-gara sinetron, Masya Allah. Ya, dia taruh tuh Al-Quran, pantengin tuh ikatan cinta. Subhanallah. Sekarang terjadi pergeseran nilai dalam kehidupan kita. Bukan lagi Al-Quran yang jadi tuntunan dan pedoman. Tapi yang ada dalam genggaman kita, Al-Quran bisa bergeser gara-gara handphone dan WA. Mau tidur, WA. Mau makan, WA. Bangun tidur, WA. Masuk WC, WA. Lama-lama, PA dia. Masya Allah. Makanya, yuk kita akhiri Ramadan dengan ibadah, amin. Mudah-mudahan kita tuntaskan sholat sunnah tarawih, amin. Mudah-mudahan kita hatamkan Al-Quran, amin. Dan mudah-mudahan Al-Quran nanti di yaumil qiyamah di padang mahsyar, dia akan menjadi pembela kita, insya Allah. Kita bacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, detik-detik Ramadan akan meninggalkan kita semuanya. Idza dhahaba sahru Ramadan, apabila Ramadan akan meninggalkan kita, bakatis samawati wal ardh, semua langit dan bumi akan menangis karena ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita doa Allah panjangkan umur kita. Allah panjangkan umur kita. Allah panjangkan umur kita. Sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan 1443 Hijriah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Likulli syai'in hikmah. Insya Allah segala sesuatu ada hikmahnya. 1 tahun ini saya lihat di masjid, musola dan sebagainya, ya gebiar anak-anak kita baca sholawat, terutama sholawat tibil kulub. Makanya mudah-mudahan dengan sholawat tibil kulub, yang punya penyakit jasmani, yang rohani dan sebagainya, banyakin sholawat tibil kulub. Yuk, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa
wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Demikianlah, mudah-mudahan tausiah yang saya sampaikan jelang nanti menghadapi bulan suci Ramadan dan akhir bulan suci Ramadan, Idul Fitri, mudah-mudahan minal aidin wal faidin wal maqbulin. Seluruh amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah, terutama amal ibadah puasa kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.